يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Sadaqallahul azim. Data OJK mencatat hutang pinjaman online per Februari 2026 mencapai angka 100,69 triliun. OJK sudah menutup ribuan pinjol ilegal, tapi korbannya terus bertambah. Pada triwulan 1 2025 saja, ada 1.081 korban baru. Makin mencengangkan tatkala 61% diantaranya adalah perempuan. Sungguh sebuah angka fantastis yang lahir dari desakan ekonomi maupun gaya hidup yang melampaui batas. Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Jangan biarkan diri terjebak dalam siklus gali lobang tutup lobang yang menjauhkan kita dari keberkahan. Ingatlah, kemuliaan tidak diukur dari apa yang kita pakai, tetapi dari rasa syukur atas apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara kesayangan kita, Kalam Hati sampai ke hati. Masya Allah. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah mendengarkan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Musa, Masya Allah. Dan juga kita sudah menyaksikan tadi ada sebuah tayangan yang berkaitan dengan pinjaman online. Ya Bu, atau pay letter dan lain sebagainya. Dan ini fenomena yang sebenarnya dekat dengan kita ya Bu ya. Mungkin banyak di antara kita yang membutuhkan baik kebutuhan atau mungkin juga mengikuti gaya hidup. Ya, kemudian mengambil jalan singkat dengan pinjaman online dan sebagainya yang tidak memikirkan ada dampaknya setelah itu di belakang hari. Nah ini yang akan kita kupas dengan guru-guru kita dengan tema yang sangat menarik. Tema kita adalah jangan gali lubang tutup lubang Bu. Ya Bu ya, Masya Allah sudah hadir guru-guru kita nih Bu. Dan kita hari ini berada di Masjid Al-I'tisom ya di Tangerang Selatan di kantor Pemkot Kota Tangerang Selatan, Masya Allah. Dan ibu-ibu apa kabar Bu? Dari mana nih yang kerudung kuning? Serpong Utara. Yang tengah? Pandeglang. Yang ujung yang merah dari mana? Tangerang. Ciputat, Masya Allah. Baik, sekarang langsung kita dengarkan tausiah pertama dari Habib Nabil dengan temanya adalah gali lubang tutup lubang malah masuk jurang. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Udah pada makan? Kalau belum minta sama Mas Dude. Iya udah makan semua. Baik, kali ini kita membahas tentang gali lubang apa tadi Bu? Tutup lubang. Akhirnya masuk. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan saya mau nanya dulu. Ibu-ibu ada yang tahu apa surat dan ayat
terpanjang di dalam Quran. Ayat terpanjang dalam Quran. Di surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Ya. Jadi ayat terpanjang dalam Quran itu surah Al-Baqarah ayat 282. Itu yang terpanjang. Dan ibu-ibu tahu ayat terpanjang dalam Quran itu bicara tentang apa? Bukan bicara tentang salat, bukan bicara tentang zakat, apalagi tentang puasa atau haji, tapi bicara tentang hutang piutang. Ya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu ayat 1 halaman, Bu. Bicara tentang hutang. Artinya menunjukkan apa? Pentingnya masalah hutang piutang ini sehingga menjadi ayat terpanjang dari seluruh Al-Quran. Kan soal sholat, soal ini menunjukkan pentingnya hutang. Ya, maka Kalam Hati Kompas TV mengangkat isu ini bukan tanpa alasan. Ini ayat terpanjang dalam Quran. Dan ibu-ibu tahu orang-orang yang sekarang di Indonesia terjerat pinjaman ada berapa, Bu? Ada yang tahu? Sampai saat ini sudah lebih dari 100 juta orang yang terjerat, dananya itu lebih dari 100 triliun rupiah. Ya, bukan jumlah orangnya tapi dananya lebih dari 100 triliun. Artinya menunjukkan banyak orang yang terjerat pinjol. Nah, maka kita angkat masalah ini. Ibu-ibu sekalian, ayat yang tadi saya bacakan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Baqarah 282 itu sebelumnya ada 17 ayat bicara tentang transaksi yang baik. Ada tentang di situ jual beli, ada tentang zakat, ada tentang sedekah, tentang nafkah, infak, ya. Lalu dilanjutkan ada 7 ayat tentang transaksi yang buruk. Ada riba, ada tipu menipu, ya. Baru kemudian tentang hutang piutang. Ayat di situ, ayat itu disebut ayat mudayanah. Ya, kata para ulama ahli fikih, ayat tentang hutang piutang ini penting, gitu ya. Saking pentingnya sampai Allah sebutkan menjadi ayat yang terpanjang. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya kandungan ayat terpanjang dalam Quran ini. Kata Allah tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Kata para ulama, kenapa dikatakan ila ajalim musamma? Wahai orang beriman, kalau kamu punya hutang piutang sampai batas waktu yang tertentu. Menunjukkan, kata para ulama, kalau sebelum orang Islam itu berhutang, hendaknya dia pertimbangkan dengan sangat baik. Lalu dia teliti dengan sangat teliti, dia hitung dengan cermat sebelum berhutang. Sampai Allah katakan ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang sudah tertentu. Apa yang harus dihitung, diteliti, dipertimbangkan? Ada 3 hal, kata para ulama. Yang pertama, berapa hutangnya? Yang kedua, untuk apa digunakan hutang itu? Yang ketiga, bagaimana cara bayarnya? Bu, masih bersama saya? Apa tadi yang 3, Bu? Ya. Yang pertama adalah berapa hutangnya. Yang kedua, digunakan untuk beli apa. Yang ketiga adalah bagaimana cara bayar. Kalau 3 hal itu sudah pasti, baru boleh berhutang. Ya, Bib, kenapa segitunya? Iya. Di dalam hadis dikatakan, ibu-ibu ini perlu tahu, ya, orang yang mati, kalau kita mati, paling tinggi derajatnya orang yang apa? Yang mati apa? Mati syahid, itu paling tinggi derajatnya, ya. Tapi kalau punya hutang dia nggak bisa masuk syurga. Ada hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada seorang sahabat nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau saya mati syahid, apa dijamin saya masuk surga? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, dijamin. Terus orang itu pergi dengan gembira. Sudah agak jauh dipanggil lagi, ya fulan, ta'al, wahai si Anu, sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertanyaannya gimana? Kalau saya mati syahid, apa saya dijamin masuk surga? Iya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau kamu punya hutang.
Begitu tadi Jibril membisikkan kepada saya. Ngeri nggak, Bu? Ayo, kita siapa di sini yang nggak punya hutang? Semuanya insya Allah nggak punya hutang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu masalahnya. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ya, kata baginda Rasul SAW, kalau beliau mau nyolatin sahabat itu ditanya dulu sama beliau, ini punya hutang nggak orang ini? Yang meninggal nih. Ya. Terus orang bilang iya punya hutang. Ada yang mau bayarin nggak? Apa ahli warisnya atau sahabatnya?